Iya, ya tanpa berasa kita udah menjelang siang sekarang dan saatnya untuk mengundang pembicara keempat atau terakhir kita siang ini, ya Pak Subiakto atau Pak B yang akan cerita hal yang semakin membuat hari kita panas. Apakah sudah hadir di sini Pak B? Selamat siang. Ya, sambil menunggu beliau online, mungkin siapkan pertanyaan atau silahkan berpikir seputar apa yang selama ini menjadi frustrasi terbesar Anda sebagai leaders dalam memimpin dan mengembangkan bisnis. Siapa tahu bisa kita bahas dalam sesi-sesi kita kali ini. Ya, jadi juga tentu saja merangkum ya, tadi sudah ada Mas Ari, Mas Kia, ada Pak Budisman yang sharing begitu banyak hal. Kalau nggak dikerjakan, nanti menguap begitu saja, sayang sekali. Jadi mohon juga dirangkum, kemudian diterapkan dalam bisnis Anda masing-masing. Oke, saya kembali menyapa Pak Abi. Pak Abi, apakah sudah hadir bersama kami, Pak Subiakto? Siap. Yes, selamat datang Pak Abi. Saya sangat excited mendengar penjelasan Bapak. Kalau dikenalkan dulu nih, kalau gantinya ngopi, kemudian yang paling ditakuti nyamuk hanya tiga roda dan seterusnya. Apalagi Pak Abi ya, yang jargon-jargon yang Pak Abi sudah ciptakan. Ini dalangnya nih teman-teman nih. Jadi orang di belakang layar yang selama ini merajai telinga kita. Baik, apa ya, Indomie seleraku, kalau sudah duduk lupa berdiri, bersama kita bisa lebih cepat, lebih baik. Apa namanya, nyamuk sini cuma takut tiga roda, terus apa lagi ya, gantinya ngopi, satu lagi dari Mayora, banyak. Saking banyaknya sampai lupa ya Pak Abi ya. Pak Abi, sebelum saya kasih ke panggungnya pada Pak Abi, ini di sini saya tertulis praktisi brand hacker selama 51 tahun. Nggak salah nih. Selama 51 tahun atau berusia 51 tahun, Pak Abi? Usia saya 71 tahun. Mulai jadi Waduh. profesional umur 20 tahun. Waduh, saya pikir 51 dari tadi. Oke, mari kita belajar dari pengalaman beliau selama 51 tahun untuk hacking pikiran orang melalui ilmu branding yang luar biasa. Saya serahkan panggung kepada Pak Subiakto atau akrab kita panggil Pak B. Monggo Pak B, silakan. Baik. Pertama-tama saya mengucapkan salam dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Salam juga untuk senior saya, Pak Budi Isman, Mas Ari, dan satu lagi saya lupa. Saya terlambat dari sana. Mengingat saya ini orang malam, jadi bukan orang pagi. Jadi kalau janjian pagi selalu bermasalah. Baik. Saya ingin mohon izin pada Pak Budi, senior saya ini, untuk mendudukkan persoalan branding ini ada di mana, karena banyak orang yang ngomong branding, tapi telinga saya risih. Jadi izin ya Pak Budi ya, saya share untuk teman-teman yang juniornya kita, apa sih sebenarnya branding itu. Saya masuk ke materi saya. Silakan Pak. Baik, judul yang saya bawakan adalah tentang branding, marketing, selling. Jadi apa hubungannya dan bagaimana sih cara kerjanya? Baik, ini marketing itu secara internasional sudah berubah-ubah. Ini marketing 1.0 ini, product price place promotion ini sangat klasik. Meskipun disebutnya adalah marketing modern, tapi sesungguhnya ini sangat klasik. Dan ini ditemukan tahun 60-an, dan tahun 90 itu sudah pindah ke sini sebetulnya. Jadi marketing 2.0 yang fokusnya pada customer. Kalau 1.0 tadi fokusnya pada produk. Jadi orang sudah mulai berpindah ke customer, cost, convenience, sama communication. Jadi fokusnya kepada customer. Ini Pak Budi sering menyampaikan nih, kalau mau bikin produk, cari dulu masalah customer. Nah itu konsep marketing 2.0. Kalau yang 1.0 itu saya punya produk ini, baru kita cari pembelinya. Nah, marketing 2.0 ini fokusnya pada values. Jadi
gampangnya begini, kalau saya pakai produk Anda, saya jadi siapa? Dan apakah saya jadi bagian dunia yang lebih baik gitu. Jadi Coca-Cola misalnya dengan open happiness itu dia buka botol gitu, itu menunjukkan Anda sedang happy, better world lah gitu istilahnya. Jadi kemudian, nah yang terakhir ini yang terbaru adalah marketing 4.0, fokusnya itu membangun komunal. Jadi brand itu bukan milik perusahaan, jadi bukan kewajiban perusahaan untuk membelanya, tapi brand itu milik customer-nya, sehingga kewajiban customer-nya untuk membela. Nah, customer ini dikasih identitas agar supaya mereka mau membela produk kita. Di sini lahirlah, belum lama sih, lahirlah konsep tribes, kemudian communal brand, itu seingat saya tahun 2010-an ya, malah di Indonesia ini barangkali yang pertama kali memperkenalkan communal brand ya memang saya, karena saya udah kelamaan praktek. Baik, marketing brand selling itu petanya seperti ini. Mungkin buat teman-teman yang baru ini bisa belajar, tapi buat teman-teman yang sudah senior ini mungkin reminder saja. Yang pertama memang kita harus punya produk. Apakah produknya itu barang atau produknya jasa, pokoknya punya produk aja. Nah, di sini yang dilakukan biasanya better produk, buat produk yang lebih bagus, carilah konsumen untuk produk Anda. Ini mazhab lama ya. Kemudian berikutnya adalah paham. Buatlah janji melalui produk feature atau produk physical benefit agar supaya masyarakat paham apa sih produk Anda. Berikutnya adalah membangun persepsi. Karena persepsi itu menimbulkan harapan. Harapan memiliki produk yang lebih baik. Kemudian ekspektasi. Ini bangunlah minat untuk membeli produk Anda karena produk Anda lebih baik. Kemudian yang terakhir adalah konsumsi. Social proof ya, makin banyak yang mencoba, makin meningkatkan minat. Nah ini sebetulnya mengubah dari market yang cold menjadi market itu menjadi hot, siap untuk membeli. Dan ini yang kita sebut, atau saya sebut paling tidak, marketing 1.0. Di mana marketing 1.0 ini disiplinya adalah 4P. Apa itu? Tanya Pak Budi, jangan tanya saya. Nah, fokusnya itu kepada purchase. Jadi kalau Anda melakukan marketing atau menjalankan bisnis yang tujuannya itu adalah profit, maka Anda fokus di marketing 1.0. Dan untuk mempercepat ini, untuk ngehack purchase ini, Anda butuh selling. Jadi selling itu sebetulnya mempercepat proses ini. Jadi dari mulai awareness, knowledge, interest, preference, sampai purchase ini dipercepat, di jalan pintasi atau di brand hacking, di selling hacking, selling hack oleh marketing hack. Jadi ini kita ngehack proses. Jalan hack itu adalah jalan pintas. Jadi selling adalah cara ngehack untuk orang supaya cepat melakukan purchase. Karena purchase ini bisa lama nih, tanya Pak Budi bisa lama sekali nih orang untuk beli. Mendidik dulu, membuat dia paham, membuat dia punya harapan, membangun minat, kemudian ada social proof. Itu cukup memakan waktu lama sehingga kadang-kadang selling ini bisa membantu mempercepat. Nah, di mana branding? Branding itu yang pertama dilakukan oleh para praktisi marketer adalah mengubah konsumsi menjadi experience. Bagaimana konsumsi yang cuma satu kali gigit itu menjadi experience yang tak terlupakan. Nah, di sini kewajibannya adalah pindah ke marketing 2.0. Ingat ya, marketing 2.0 tadi fokusnya kepada customer, bukan kepada produk. Jadi kalau Anda itu berfokus pada customer, maka Anda sudah melakukan marketing 2.0. Romancing customer, cerita cinta konsumen dengan produk. Bagaimana konsumen itu mencintai, apakah dari angle ini, angle itu, angle ini, ya, macam-macam. Nah, setelah itu terlampaui, maka kita mesti naik ke marketing 3.0, di mana kita membangun loyalty di situ.
Di sini terjadi reputasi, artinya sampai-sampai Pak Budi rela pakai kaos Coca-Cola kemana-mana, jam tangan merah kemana-mana. Itu jati diri menunjukkan loyalitas ya. Saya bisa pakai kaos, bisa bikin brand kemana-mana, itu karena jati diri, identitas, loyalitas. Berikutnya adalah worship. Ya, nggak tahu apakah Pak Budi sampai worship banget sama Coca-Cola, saya nggak tahu. Tapi saya worship, saya punya workshop, bisa bikin brand karena itu yang selayaknya kita lakukan. Jadi kita bangun sebuah komunal, yang kemudian komunal itu ramai-ramai mengakui gitu, bahwa ya benar-benar seperti itu. Kemudian yang terakhir adalah advocate, ya sampai pada titik di mana produk Anda itu menjadi the one and only buat para para konsumen Anda. Dan di sini sebetulnya membuktikan apa yang dikatakan oleh Martin Numeyer bahwa you don't buy brand, you join them. Jadi ada satu kelompok orang, satu kelompok manusia yang punya loyalitas, dia bahkan memuja sebuah brand, ya misalnya Harley Davidson atau misalnya apalagi ya Rolex, gitu ya. Sekarang Apple gitu. Itu mereka merasa menjadi satu kelompok. Misalnya Pak Budi pakai apa? Saya pakai iPhone. Oh, saya juga nih. Terus tiba-tiba kita merasa satu kelompok. Nah, itu yang dimaksud dengan dengan advocate ini. Ketika ada yang bilang, ngapain pakai Apple, pakai Samsung aja gitu. Oh, nggak begitu, soalnya Apple ada jamnya, ada gini. Nah, itu advocate. Ya. Gitu. Jadi kalau ini marketing 4.0, tujuannya, goalnya adalah menciptakan advocate yang mereka preaching keunggulan dari produk-produk kita. Itu teori 4E inbound marketing, itu ada di situ. Nah, inilah tugas dari branding. Ini tugas branding. Nah, tadi Coach Han nanya, nih Pak Bi jadi praktisi brand hack ini, apakah cuman branding ini? Oh, kalau ini banyak yang bisa nih. Ini banyak yang bisa, meskipun mungkin sedikit ya. Kalau yang nomor 5 ini banyak yang bisa. Romancing customer itu banyak yang bisa. Reputasi ini sedikit yang bisa. Worship makin sedikit, kemudian marketing 4.0 itu makin sedikit. Nah, kerjaan saya itu potong kompas, jalan pintas. Ketika kita bikin produk, udah langsung kita pikirin bagaimana pembelaannya. Ya, nah ini namanya brand hacking. Jalan pintas bahwa produknya aja baru dibikin, sudah kita pikirin bagaimana kelompok atau orang-orang yang akan membela kita. Itu brand hacking ya. Jadi terjawab ya Pak Hans ya. Jadi nanti teman-teman silakan kalau mau nanya ini adalah materi yang selama ini ada di kepala saya, peta yang selama ini ada di kepala saya, dan yang 51 tahun ini saya manfaatkan sekali, sehingga tidak rancu ya, artinya tidak kebingungan tengah jalan, ini gue mesti ngapain, gue ada di mana, kalau ketemu kliennya ngomong apa, oh dia ada di sini, itu jelas banget ya. Jadi kita tidak perlu meraba-raba. Oke, berikutnya. Biasa, Pak. Kenapa? Ya, thank you, luar biasa. Silakan. Oke, berikutnya adalah Walter Landers. Ini udah lama banget dia bilang bahwa product are made in the factory, brand are created in the mind. Ini tahun 70-an nih saya dengar yang pertama kali ngomong gini, bahwa produk itu memang dibikin di pabrik, ya. Tapi brand itu created in the mind. Mind-nya siapa? Mind-nya customer. Oleh karena itu, Coca-Cola itu walaupun pabriknya seluruh dunia ada, tapi brand-nya itu tidak pernah dimiliki oleh dia, meskipun valuasinya dia nikmati. Ya, yang harus dijaga itu bagaimana komunal Coca-Cola itu akan tetap besar. Karena begitu komunalnya mengecil, ya otomatis valuasinya mengecil. Nah, tugas dari orang-orang kayak Bill Gates, kemudian Larry Page, kemudian siapa lagi itu, Amazon itu, tugasnya itu adalah bagaimana menambah besar terus komunalnya dia. Karena disitulah letak valuasinya dia. Dia menjadi orang kaya paling kaya di dunia itu bukan karena profitnya atau penghasilannya, tapi karena advocate-nya itu makin besar.
Nah, ini tips sedikit tentang apa sih yang mesti dilakukan di masing-masing tahap. Kalau Anda melaksanakan marketing 1.0, itu pasti Anda menawarkan produk, di mana konsumen dapat apa. Udah itu aja. Jadi kalau Anda itu masih mempraktekkan ini, artinya Anda menyatakan marketing 1.0. Jadi jangan hati-hati ya kalau bikin konten ya, karena Anda bisa ketebak gitu. Ketebak ini pasti nawarin produk, dan ini ujung-ujungnya cuma satu ini, red ocean. Ya, jadi karena konsumen selalu menuntut produk yang kualitasnya tinggi tapi yang harganya murah. Sementara produsen maunya produk yang HPP-nya murah tapi saya bisa jual tinggi-tinggi. Nah, ini di situ akan terjadi pertempuran, apalagi yang dikombinasikan dengan sales, diskon, dan segala macam, maka yang terjadi adalah red ocean. Ini pengalaman saya ya, belum tentu ini menjadi dalil. Nah, yang kedua, marketing 2.0, story how consumers enjoy the ride. Ya. Kalau tadi itu tawarkan how the product do the magic. Ya. Bagaimana produk Anda itu do the magic. Kalau Anda berhasil, maka Anda nggak perlu perang harga. Tapi kalau Anda nggak berhasil menciptakan magic, maka Anda pasti akan masuk ke perang harga. Karena your product is generic dan harganya pasti akan ditawar-tawar. Nah, ketika Anda mulai masuk ke marketing 2.0, maka fokus dari konsumen sudah kita pindahkan dari produk menjadi enjoy the ride. Jadi cerita love affair produk dengan konsumen. Jadi ini bagaimana dia jalan-jalan, cerita di perjalanan ada apa, bagaimana how the wind blows, how the sound of the knalpot itu membuat kita bergetar dan segala macam ya. Itu adalah bagian dari komunikasinya. Nah, marketing 3.0 intinya adalah cerita konsumen jadi siapa. Jadi ketika konsumen Anda sudah mentato badannya dengan merek Anda, dengan logo Anda, maka Anda sudah punya calon-calon orang yang membela Anda. Karena nggak mungkin tatonya dihapus gitu ya. Jangan takut Pak Budi, nggak cuma Harley. Coca-Cola juga ada yang mentato badannya dengan Coca-Cola. Nah, ini marketing 4.0 itu intinya cerita pelanggan menjadi pembela. Jadi stories of fanatic riders. Jadi apa namanya? Dia menunjukkan rebellionnya, dia menunjukkan freedomnya, loyalty values, create brand advocate. Terima kasih, saya kembalikan ke Pak Han untuk tanya jawab. Oke, wah ya, jadi sengaja teorinya dibikin singkat teman-teman supaya kita bisa berkonsultasi, bertanya jawab dengan lebih banyak ya. Sebelumnya terima kasih dulu Pak Bi, ini luar biasa. Jadi ternyata bisa di-hacking Pak ya. Jadi sesuatu yang prosesnya panjang itu banyak yang harus melewati step 1 aja nggak lulus. Ya Pak Bi ini kerjaannya hacking bagaimana langsung ke step yang paling tinggi. Ya, Pak, sebelum mengawali saya bacakan pertanyaan dari teman-teman yang lain. Apa sih yang membuat orang tidak menghargai branding dengan selayaknya selama ini, kalau dalam pandangannya Pak Bi? Tidak ada value ya. Artinya kalau makan itu cuma enak gitu ya, tapi nggak unik. Karena yang bikin orang itu menghargai Anda itu kan Anda unik. Ada diferensiasi. Ya. Jadi apa namanya, ada perbedaan Anda dengan yang lain. Karena Anda nggak ada bedanya sama yang lain, ya artinya brand Anda nggak ada harganya. Menjadi, apalagi kemudian menjadi generic brand. Udah generic produk, generic brand, selesai. Oke, ada satu pertanyaan Pak dari Pak Bayu. Pak Bi, mohon sharingnya bagaimana membangun produk yang mulai kurang bersinar, yang sudah mulai lewat masanya. Apakah ada tips tertentu untuk ini Pak Bi? Stay relevan, itu aja. Kalau tidak bersinarnya itu karena tidak relevan, masih bisa diperbaiki dengan menjadi sesuatu yang relevan. Oke, jadi stay relevan. Jadi kebanyakan produk ini sinarnya hilang karena sudah tidak relevan dengan pasar, gitu ya Pak Bi ya? Ada dua sih sebetulnya. Produknya dibuat relevan atau produk lama caranya yang relevan. Apakah ada studi kasus atau contoh mengenai hal ini, Pak Bi? Ya misalnya gudeg Yujum itu kan tradisional banget ya.
tapi udah dikalengkan dan kemudian dibeli online. Itu kan menjadi relevan. Sedangkan sebelumnya sudah mulai kurang bersinar di kalangan anak muda, begitu Pak ya? Karena kalau gudeg itu ya enaknya dimakan di pincuk gitu ya, daun pisang gitu. Tapi ini dibuat masuk kaleng, ya teknologinya relevan, dan kemudian juga cara jualannya relevan. Jadi milenial itu tertarik untuk coba sesuatu yang indikasi geografis atau kearifan lokal. Oke. Nice. Ada pertanyaan juga, marketing 4.0 ini apakah bisa dimanfaatkan oleh semua bidang? Contohnya dari Pak Naufal menanyakan, kalau saya punyanya toko oleh-oleh, ujungnya marketing 4.0 ini menjadikan pelanggan sebagai apa, Pak? Sebagai pembela. Kalau Anda tanya apakah ini berlaku juga untuk UKM, yes. Kalau nggak percaya, silakan googling pertempuran antara Kompas dan Kampes. Sepatu Kompas dan sepatu Kampes. Itu Kampes dipojokkan oleh Kompas dan muncullah pembela-pembela sampai ada klub Kampes Mojokerto, klub Kampes Jakarta, klub Kampes mana-mana. Wow. Ya. Jadi mencari pembela atau membangun pembela tepatnya adalah salah satu fondasi bisnis yang sukses untuk bisa breakthrough, gitu Pak Bi ya? Ya, paling nggak relevan dengan zaman sekarang ya. Karena kalau Anda menganggap bahwa harus Anda yang membela, itu mindset-nya salah. Dimarahin Pak Budi ntar. CEO-nya mesti diganti. Oke, lanjut Pak. Dari Mbak Astri Nuswantari. Sebelumnya beliau mengucapkan terima kasih atas materinya, kemudian bertanya, seberapa pentingkah tagline usaha kita terhadap brand? Dan untuk jenis retail, apa tetap perlu? Bagaimana caranya brand itu masuk ke pikiran pelanggan kita? Monggo Pak Bi, silakan. Tagline itu magnet. Ya, tagline itu magnet sebuah brand. Semua brand besar awalnya pakai tagline, yang kemudian lalu meninggalkan tagline itu karena dia sudah cukup komunalnya untuk membelanya dia. Nah, bagaimana memasukkan ke dalam otak konsumen? Anda harus tahu bahwa konsumen itu di kepalanya ada filing cabinet. Ya, filing cabinet. Setiap filing cabinet itu, setiap laci itu adalah produk kategori. Di dalam produk kategori itu ada file. Filenya itu adalah produk-produk atau merek-merek atau brand-brand. Dan kemampuan manusia untuk mengingat brand itu cuma sampai 7. Kalau nggak percaya, coba Anda kita tes ya. Kalau saya bilang HP, ada berapa merek yang Anda ingat? Ya, kemarin Coach Han cuma ingat 2. Padahal kemampuannya harusnya 7. Nah, yang paling sulit adalah ketika Anda menemukan diri Anda di luar dari yang 7. Artinya Anda di luar laci. Ya. Kalau Anda di luar laci, Anda harus masuk ke dalam laci dan bahkan menjadi 3 yang pertama diusahakan. Bagaimana caranya? Nah, Anda harus ketemu saya. Nah, ini penting nih kan, karena kita wajib berguru kepada orang yang 51 tahun. Bagaimana? Ya nggak cukup kalau dibagi sekarang ya, Pak Bi ya. Pak Bi, ada pertanyaan dari Pak William. Bagaimana sih cara menciptakan value sehingga customer merasakan sebuah identitas? Wah, menciptakan value itu banyak banget ya. Banyak banget. Kalau saya nggak ngerti kalau sampai Anda punya produk dan Anda nggak tahu value-nya itu, saya juga nggak ngerti itu. Karena value itu bisa dimulai dari kedudukannya di mana. Ada 7 wilayah yang Anda bisa pakai. Jadi yang pertama itu adalah national culture. Produk Anda itu kedudukannya dalam national culture itu apa? Ya. Apakah Anda bisa mencirikan Indonesia? Seperti Damn I Love Indonesia itu jualan t-shirt. Ya. Tapi dia memposisikan value-nya itu dalam national culture. Kemudian yang berikutnya adalah subculture. Dan subculture ini ada di lingkaran lebih kecil. Subculture pertama suku, subculture kedua adalah social class. Apakah teman kantor, teman usaha bareng, sesama UKM, alumni BBB, alumni Coach Han misalnya. Kemudian ada juga yang namanya reference group, ya, kelompok-kelompok yang menjadi reference. Misalnya
DAQ lah, kemudian ada MQ lah, ya, dengan ustadz-ustadznya masing-masing. Itu kan suatu kelompok sosial yang bisa, misalnya Anda bikin cake-nya DAQ, nah itu udah tiba-tiba punya value kan gitu. Hanya dengan kerjasama dengan Yusuf Mansur gitu. Atau kemudian tetangga tuh bisa loh jadi value juga. Cake-nya orang-orang Pondok Indah itu udah tiba-tiba udah menjadi, padahal tetangga doang gitu. Ya. Kemudian keluarga, ya, value yang yang bersifat sempit, keluarga. Misalnya keluarga ini keluarga bahagia gitu ya. Itu kan value bahagia. Personal misalnya, bisa juga orang pintar minum tolak angin, itu kan value-nya pada personal gitu. Ya. Jadi value itu the sky is the limit gitu. Why you limit yourself? Itu masalahnya di situ. Saya selalu menanyakan pada Anda, why you limit yourself? Why you call yourself UKM? Kenapa kamu nggak bilang you are the next? Pak, saya ini kelompok the next, Pak. Next apa? Next company, next challenger dari Coca-Cola, next challenger dari Indomie. We are the next. Alumni saya semua saya bilang, you are the next. Not UKM. Meskipun baru mau bikin. Nah, jadi mindset identitas diri kita ya. Dengan ini berarti karena nggak boleh mengatakan UKM, maka beberapa pertanyaan teman-teman UKM saya skip nih ya Pak Bi. Karena intinya begini. Gini, UKM itu sebetulnya dia kalah hanya karena size-nya saja. Apalagi pemerintah membatasi sampai 4,8 miliar. Bayar cuma 0,5% pajaknya, itu pun kalau bayar ya. Di atas itu baru kena PPN 10%. UKM ataupun tidak UKM. Nah, mindset itu juga mesti kita bangun. Bahwa sebetulnya you only kalah di size. Tapi dari quality product, you can win bahkan kepada pemain multinasional. Contoh, alumni saya mau bikin burger. Bersaing sama apa, Coach Han? Bersaingnya sama Blenger Burger. Wah, kamu jangan main di situ. Kamu pilih pemain yang paling top di bidang burger. Siapa, Pak Bi? McD. Atau Burger King. Itu target musuh Anda. Caranya gimana, Pak Bi? Langkah pertama, tiru persis apa yang dia bisa bikin. Hanya untuk masuk laci dulu nih. Begitu Anda sudah memenuhi syarat untuk menyebut diri Anda burger sama dengan McD, Anda berhak masuk laci. Yang pertama. Setelah itu berhenti, Pak? Enggak. Setelah itu Anda lakukan langkah ketiga. Langkah ketiganya apa, Pak Bi? Lakukan sesuatu yang mereka nggak bisa tiru. Setelah Anda tiru mereka, lakukan sesuatu yang mereka nggak bisa tiru. Apa Pak Bi? Coba gini. Kalau masuk ke dapurnya McD, itu di situ banyak grill. Tapi cuma grill doang, petis yang digrill, dipanasin. Kamu berani nggak bikin burger bakar? Dagingnya pakai daging cacah ya, kemudian dibakar. Karena kamu sepi, pembelinya nggak banyak, berarti kan punya waktu buat bakar kan. Oke, akhirnya apa? Sebut diri kamu menjadi burger bakar. Secara produk, dia sudah menang dari McD. Secara size, dia kalah. Tugas kamu adalah ketemu Pak Budi, cara minta orang-orang profesional yang bisa membuat bisnis ini membesar. Dengan produk yang sudah lebih unggul dari pesaing yang paling utama. Itu cara UKM naik kelas. Ya. Dengan ini, tanpa mengurangi rasa hormat, saya akan skip beberapa pertanyaan teman-teman, karena bidangnya aja yang beda. Ada pisang molen, ada fashion, ada ATK, ada toko oleh-oleh. Tapi pertanyaannya bagaimana sih hacking dari awal sampai akhir? Saya pikir Pak Bi sudah menjelaskan dengan sangat jelas melalui pertanyaan ini. Oke, saya akan masuk ke pertanyaan yang berikutnya, karena waktu kita sempit. Pak Bi, nah ini nih. Mohon tips bagaimana caranya menciptakan nama dan slogan produk yang efektif dari Ibu Nancy di Bandung. Apakah ada tipsnya nih, Pak Bi? Tipsnya ikut workshop saya aja.
Bukan jualan workshop, karena ini terlalu panjang kalau diceritakan. Seperti ini ya, saya kasih tahu Bu Neni ya. Tagline itu dibikin turunan dari positioning. Positioning itu terdiri atas DNA, core value, sama added value. Bagaimana DNA tadi ditemukan, masuk ke dalam competition mapping. Panjang kan? Nah, udah. Karena tagline itu bukan ngarang. Betul, jadi tagline ini bukan wangsit yang tiba-tiba muncul, tapi ada alur logisnya, begitu ya Pak Bi ya? Jadi tagline itu di 15 langkah bikin brand itu atau brand hacking itu ada di langkah ke-14. Ya, itu tagline. Jadi ada 13 langkah yang mendahuluinya. Nama itu 13 langkah ke-13. Wow. Nah, kita perlu belajar lebih lanjut ya. Jadi satu hal yang kita perlu tangkap sama-sama teman-teman, jangan minta hasil jawabannya saja, tapi lalui prosesnya sehingga kita semua bisa sama-sama naik kelas dan berpikir di level yang lebih tinggi dari sekarang. Ya, Pak Bi, dari Pak William bertanya nih, sebenarnya hal apa sih yang bikin orang cinta dan rela membela sebuah brand menjadi komunal tersebut? Oke, ada dua hal. Dua hal seperti ketika Anda menikahi istri Anda. Yang pertama, apakah karena ada rational benefit? Rational benefit itu misalnya istri Anda cantik, istri Anda tinggi, istri Anda modis, istri Anda itu atletis, badannya bagus, segala macam. Itu adalah rational benefit. Nah, ada nggak emotional benefitnya? Ada. Tinggi itu berarti kelihatan modis, kemudian cantik itu kelihatan atraktif. Itu kan emotional benefitnya. Ya. Tapi Anda menikahi bukan karena itu. Anda menikahi karena ada yang bilang inner beauty. Nah, itulah value. Jadi apakah produk Anda punya inner beauty? Kalau ada inner beauty, berarti Anda akan dibela mati-matian tanpa melihat fisik. Contohnya, Harley Davidson itu nggak enak dipakai, Pak. Berat, panas, udah gitu not easy to handle. Tapi kenapa orang itu sampai advocate? Ya, karena dia bisa melampiaskan rebelnya dia dengan motor itu. Secara produk sebetulnya nggak enak dipakai. Ya. Berapa orang teman saya yang ngengkol kakinya pada patah karena dia melawan, karena pakai dua piston ya, dua engine. Oke, thank you. Pak Bi, bisa di-sharingkan nggak ini dari Pak Eric Chung ya, salah satu studi kasus yang berhasil branding hack dari awal dan mulai langsung advocate? Ya, Indomie misalnya. Indomie itu para anak kos itu kalau tiba-tiba suatu hari Indomie menyatakan beralih ke pisah gitu, tiba-tiba mereka yang melawan malah nggak bisa nih, nggak bisa, harus tetap harus Indomie. Pokoknya kalau nggak, wah gue bisa mati nih. Oke, good. Pak, apa sih, ada satu pertanyaan lagi. Ya, saya agak acak ya teman-temannya karena pertanyaannya banyak dan saya juga sambil fokus ke penjelasan dari Pak Bi. Ada satu pertanyaan lagi. Dalam pengalamannya Pak Bi, apa sih yang seringkali membuat usaha untuk branding ini gagal? Nah, itu pertanyaannya Pak Bi. Yang pertama relevan, yang kedua inkonsistensi. Nah, dengan kata lain, brand tersebut atau produk tersebut tidak relevan dengan apa yang diminta oleh masyarakat, atau sebagai pemilik brand tidak konsisten dalam membangun brandnya. Begitu ya Pak ya? Oke, nice. Pertanyaan lain, Pak Bi, bagaimana membesarkan branding nama usaha? Misalnya saya punya toko atau punya distributor gitu ya. Karena produk yang saya jual ini kan punya supplier yang sudah punya brand sendiri. Iya. Jadi begini, orang membeli itu karena percaya. Percaya pada produknya atau percaya sama yang jual. Jadi kalau produknya banyak, apalagi Anda distributor, itu berarti brand dari produk itu tanggung jawab dari vendornya atau pemilik brand, prinsipal lah.
Tapi yang harus Anda bangun adalah distributorship-nya Anda. Kenapa gue mesti beli sama lo? Kenapa gue mesti percaya sama lo? What makes you different dari orang lain? Kan yang dijual sama. Oke, good, thank you. Tapi dari Pak Rudi, saya agak cepat karena masih banyak pertanyaannya. Mohon masukan bagaimana baiknya untuk produk generik yang dibutuhkan untuk produksi dan bukan konsumsi. Jadi bukan langsung ke end user begitu ya, supaya bisa lepas dari price war. Jadi udah generik masih masuknya ke produksi lagi. So sebagai contoh misalnya produk ATK begitu ya. Bagaimana tips atau nasihat Pak Abi untuk teman-teman yang mengalami hal ini? Ya, jadi cuma satu kata aja, cari keunikannya. Unik itu kalau di produk itu banyak sekali kan. Apakah bahannya unik, asal bahannya unik, apakah prosesnya unik, apakah cara prosesnya unik, orang-orang yang mau proses unik. Jadi keunikan itu bisa dicari dari mana-mana. Kalau dari produk generik ya. Oke, good, thank you. Sambil nunggu pertanyaan lain yang masuk, Pak, saya tertarik waktu kita diskusi kemarin, Pak, tentang artis yang berbisnis. Pak Budi ini kan artis sejati, begitu ya. Tapi sukses berbisnis selama puluhan tahun. Padahal biasanya ini kalau kita kenal, mohon maaf tidak merendahkan teman-teman artis ya, kadang moodnya naik, moodnya turun ya, kadang semangat, kadang lemes ya. Gimana nih Pak tipsnya agar teman-teman yang memiliki jiwa passion dan artis tapi bisa mempertahankan secara konsisten sehingga mencapai level yang Pak Abi bisa capai saat ini? Oke, saya bagi experience saja ya. Saya ini artis. Saya ini awal karir saya itu tukang bikin komik. Saya gambar komik, saya ngarang ceritanya juga. Ya, ada 50 buku sudah saya terbitkan dan sekarang jadi koleksi teman-teman yang harganya satu buku mungkin lebih dari 1 juta. Ya, saya ini artis. Gitu. Bagaimana saya bisa konsisten? Ya, bagaimana saya bisa konsisten sampai sekarang? Karena saya melakukan hobi saya itu, keartisan saya itu sebagai profesi. Karena waktu saya dialog dengan kakek guru saya, dia mengatakan, kamu mau kuliah apa? Saya mau kuliah jurusan listrik, ya, karena akan banyak pabrik yang butuh ahli listrik, apalagi harus besar. Oke, kalau kamu udah jadi insinyur listrik, terus kerja, terus kamu stres, kamu ngapain? Ya saya melakukan hobi saya, salah satunya ya gambar. Oh, jadi kalau kamu gambar nggak stres? Enggak. Pertanyaan berikutnya, kenapa kamu nggak jadikan gambar itu profesi kamu? Jadi ternyata gambar itu nggak cuma pinsilan kertas. Gambar bisa pakai cahaya, gambar bisa pakai listrik, gambar bisa pakai cahaya itu fotografi ya. Gambar pakai cahaya fotografi. Gambar pakai listrik komputer. Jadi ternyata gambar itu bisa macam-macam. Pakai kata-kata dia menjadi copywriting. Jadi along the way itu ternyata gambar itu tumbuh terus. Nah itu membuat saya menjadi konsisten dan mencoba untuk relevan. Sekarang menggambar itu dengan membuka workshop. Saya menggambar orang-orang baru, ya UKM-UKM baru yang beda dengan sebelum ikut workshop. Jadi saya gambar mereka dengan gambar yang baru. Jadi sebenarnya dengan gambar itu banyak yang bisa kita lakukan. Nah itu yang saya lakukan sebagai artis nih. Ya. Jadi saya tidak melakukan sesuatu yang saya nggak suka. Oke ya, teman-temannya jadi nggak ada alasan lagi untuk tidak mengikuti passion atau membedakan passion dengan profesionalisme. Nah, ini contohnya dari Pak Abi bahwa passion itu ya profesional, ada tanggung jawabnya dan bisa memberi manfaat bagi banyak orang, gitu ya. Pak, kurang lebih tinggal 4-5 menit lagi, Pak. Saya pengen tanya nih, dari pengalaman Pak Abi, baik sebagai profesional maupun sebagai manusia, apa sih kalau saya boleh tanya, kepahitan atau kegagalan terbesar yang berhasil Anda jadikan menjadi motivasi hidup? Kalau boleh cerita sedikit nih, Pak Abi. Ya, kegagalan yang paling besar adalah saya sudah menabung
kemudian saya berangkat ke Bandung untuk mendaftar ke ITB, dan diterima, dan kemudian ternyata nggak ada biaya. Itu adalah dendam pertama saya yang saya olah menjadi energi. Bahwa dendam jangka pendeknya adalah, kalau saya nanti bekerja di sebuah perusahaan, atau saya mempunyai perusahaan, saya akan hire orang-orang lulusan ITB. Itu adalah dendam saya yang pertama. Ya, Dan tidak perlu waktu 5 tahun untuk melakukan itu. Jadi ketika saya menjadi art director di satu modern packaging company, itu semua artis saya itu rata-rata lulusan ITB. jadi itu menjadi motivasi untuk bisa lebih sukses gitu ya Pak Abi ya. Ya, jadi Pak, satu pertanyaan. berikutnya adalah saya bisa sukses tanpa harus kuliah di ITB. Oke. Pak, satu pertanyaan yang dari kemarin saya pengen tanya ya. Tukang gambar kan banyak, artis kan banyak, tapi tidak semuanya itu bisa dipercaya oleh perusahaan-perusahaan terbesar di Indonesia, ya macam Indomie, Mayora, Polytron, kemudian banyak lagi ya, termasuk juga figur-figur politik tingkat atas yang semuanya percaya kepada Pak Abi. Pak, rahasianya apa sih menjadi orang biasa, mohon maaf saya sampaikan begitu, orang biasa yang dipercaya oleh semua orang, baik dari level yang kecil, menengah, bahkan yang paling level atas. Boleh cerita Pak sedikit? Oke. Yang pertama, saya bersyukur karena saya punya kesempatan. Walaupun Anda sepintar apapun, kalau Anda nggak punya kesempatan, nggak akan dapat. Ya. Nah, berikutnya, bagaimana kesempatan datang ke saya? Yang dilakukan oleh orang-orang itu adalah menunggu. Menunggu kesempatan datang. Atau mencari kesempatan. Saya menciptakan kesempatan. Karena saya believer dari apa yang dikatakan oleh Shakespeare. Shakespeare mengatakan bahwa chance is how you expose yourself into chances. Ya. Jadi luck itu adalah bagaimana kamu mampu mengekspos diri kamu kepada kesempatan-kesempatan. Luck itu tidak ditunggu, ya. Jadi luck itu diciptakan dengan menciptakan kesempatan. Jadi how you expose yourself. Nah, ketika kesempatan itu datang, itu terutama pada waktu saya bosan jadi desainer atau tukang gambar packaging, saya keluar masuk ke advertising. Yang pertama itulah kunci dari sukses saya. Yaitu saya di-hire oleh Sakura Film yang pada waktu itu bertempur sama Fuji Film tahun 78, ya 77. Ya. Sehingga saya begitu dapat kesempatan itu udah langsung di atas panggung. Panggung persaingan yang hebat gitu ya. Jadi kalau saya bisa menang lawan Fuji pada waktu itu, saya akan membuka kesempatan baru, peluang baru. Jadi ketika Fuji bilang seindah warna aslinya, Sakura Film bilang lebih indah dari warna aslinya. Ya. Ketika Fuji Film bilang pemandangan lebih indah dengan Fuji Film, saya mengatakan Sakura Film merancak bana. Sudah masuk ke marketing 2.0. Sudah jadi pilihan dari konsumen. Dia menjadi produk di marketing 1.0. Nah, di situ orang melihat. Next-nya saya udah langsung bikin perusahaan. Klien pertama saya, Ligna. Ya. Ligna, saya menggunakan tagline, kalau sudah duduk lupa berdiri, dan itu kemudian menjadi viraling. Semua orang mau dibikinin tagline sama Pak B. Sampai tadi juga ada yang mau dibikinin tagline kan. Iya, benar. Karena tagline itu magnet dari brand. Iya. Siapa yang nggak pengen punya magnet? Semua mau punya magnet. Dan kemudian saya menjadi spesialis tagline, karena saya membesarkan hampir semua brand itu dengan tagline. Karena tagline adalah magnet untuk menarik orang kepada brand kita. Dan yang perlu diingat untuk masuk ke tagline yang akhirnya sepertinya sederhana itu prosesnya panjang gitu ya, Pak Bi ya?
Betul. Dan ini banyak dari kita yang pengennya langsung shortcut, tagline-nya apa Pak yang bagus Pak? Nah, ini kesalahan berpikir yang kita perlu perbaiki sama-sama. Mari kita mengarang. Oke Pak Bi, tanpa sadar sudah tepat jam 11.45 dan waktu kita habis nih. Sebetulnya mohon maaf juga kepada teman-teman yang nggak sempat saya bacakan pertanyaannya karena memang waktu kita terbatas, tapi mudah-mudahan nanti sesi yang terbatas ini bisa menjawab sebagian besar pertanyaan Anda. Kalau masih belum ya, mudah-mudahan kita bisa ketemu Pak Bi lagi di lain kesempatan, terutama di workshop-workshop beliau yang sering diadakan. Begitu ya. Pak Bi, atas nama tim Bara Coaching dan tim Leadfast, saya mengucapkan banyak terima kasih atas waktunya. Disediakan pagi-pagi ini, padahal orang malam, begitu ya, Pak Bi ya. Semoga ilmu ini bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih, salam sehat dan salam sukses selalu untuk Pak Bi. Iya, untuk Coach Han, terima kasih banyak atas undangannya. Dan untuk teman-teman Coach Han yang menanyakan workshop saya yang akan datang, itu tanggal 14 sampai 17 Oktober, itu tentang magnet branding. Itu ada 15 langkah yang akan saya ajarkan. Kita bikinnya online workshop ya, karena offline saya belum berani. Masih sayang sama keluarga, sama istri, jadi belum berani sakit ketularan gitu. Jadi, terima kasih banyak atas undangannya. Dari saya mohon maaf kalau ada kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak Bi. Semoga selalu menginspirasi sampai kapanpun juga. Terima kasih.